Salam sejahtera. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to the grand opening of Language Development Center, Jayabaya University. I would like to welcome our distinguished guests, Rektor Universitas Jayabaya, Profesor Dr. Fauzi Yusuf Hasibuan, SHM Hum, Manager High Education Division of International Test Center, Bapak Benjamin, Bapak Doni Rizal, Direktur PT Nawasena Mandaya Pratama selaku Mitra LDC, Wakil Rektor 3 Universitas Jayabaya Bapak Dr. Hendra Dinata SHMH, para dekan di lingkungan Universitas Jayabaya dan Kepala Lembaga Marketing dan Humas Universitas Jayabaya Ibu Dr. Gigi Hajah Yulia Jaya Putri MH. Perwakilan Ikatan Ilmu Doktor Hukum Jayabaya, Ibu AKBP Dr. Neti Siagian SHMH. So I do apologize and other guests that I cannot mention one by one. What a bright and exciting day for all of us. Welcome to the grand opening of the Language Development Center. My name is Valina Priscilia and I'm delighted to guide you through this special celebration. Before we start our celebration today, I would like to invite Bapak Dr. Ahmad Fitrian to lead the prayer. Silakan Bapak Fitrian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Qabla an nabda hadha hadasa ay nashkuri lillah asa hadzal baramij salamatan wa barakatan bi qiraatil al-Fatihah ala tilkaniyah wa kullu niyatin salihah ila hadrati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bapak Ahmad Fitrian. Today is not just about launching a new space. It's about opening a door to opportunities, new skill, new connection, and stronger academic future for our entire community. So thank you for being here and let's begin this wonderful morning together. To start our program, it's my pleasure to invite someone who has vision into this center. Please welcome the Director of LDC, Ibu Dr. Indah Rianti, SPD SHMH. Silakan Ibu, the floor is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu rahayu. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dan muliakan Bapak Profesor Dr. Haji Fauzi Yusuf Hasibuan, SHM, Rektor Universitas Jayabaya. Yang saya hormati Ibu Yulia. Kemudian yang saya hormati Bapak Benjamin, Manager High Education Division dari International Test Center, Bapak Doni Rizal, Direktur PT Nawasena Mandaya Pratama selaku Mitra LDC, Bapak Dr. Hendra Dinata, Warik 3, dan para dekan dari setiap fakultas, Ibu Neti dari perwakilan
Iyadi, dan para tamu undangan yang saya hormati semuanya. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Dalam salam salawat tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kami dapat melaksanakan acara Grand Opening Language Development Center Universitas Jayabaya. Dan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, tenaga, serta semangat hingga lembaga bahasa UJ ini dapat terbentuk dan acara ini dapat terlaksana. Khususnya kepada Bapak Rektor, para warek, rekan-rekan semua yang telah mendorong dan mendukung berdirinya lembaga bahasa ini. Selanjutnya sebenarnya saya mau memberikan presentasi program-program LDC. Karena menurut Bapak apakah kita pemotongan kita dulu atau program-program yang kita sebutkan sambil makan? Ya. Selanjutnya akan diadakan pemotongan pita. Silakan. Thank you for the speech, Ibu. The next time is I want to invite you to cut the ribbon as a symbolize our long tradition to marking start the new project. Hope the future of LDC becomes successful, potential beneficial for Jayabaya University. Now, ladies and gentlemen, this moment we all has been waiting for, the official opening of the Language Development Center. We kindly invite the following distinguished guests to join us at the front. Please, Bapak Profesor Dr. Fauzi Yusuf Hasibuan SHM BUM, Rektor Jayabaya, Ibu Dr. Gigi Hajah Yulia Jaya Putri MH, dan Ibu Indah, Direktur Language Development Center, dan Pak Hendra Dinata sebagai perwakilan para warek. Please everybody, you may come with me at the front. Kelihatan ya, Pak? Berapa aja nggak, Pak? Bapak potong video ya? Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Siap, satu. Kamu udah? Wait. 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3. Oke. Foto bersama. Minus bapak saya. Ya, kamu bapak di sini aja. Mau ketua presiden nomor mahasiswa Pak Musa.
Muat, masuk semua 0,5. Oke. Oke, kita kasih apa-apa ya. Masuk sama-sama Bu Lia juga masuk tuh. Masuk. 0,5 masuk. Ya. Belum lengkap. Oke. 1, 2, 3. Satu lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. 1, 2. Jayabaya baik. 1, 2, 3. 1, 2. Oke. Terima kasih. Selamat ya. Selamat ya. Sudah mulai yang luar biasa. Kamera. Masih cuma lagi Bu ya. Sambutan dulu baru performance. Itu sebentar. Oke, for the next, selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari Ibu Indah perihal program dari LDC. Untuk Ibu Indah, Terima kasih Bapak dan Ibu yang saya hormati. Di sini akan memberikan penjelasan sedikit tentang program Language Development Center Universitas Jayabaya. Pada tanggal 24 Juni 2025 yang lalu, Jayabaya telah mencapai predikat unggul yang diberikan oleh Bank PT. Kemudian what next step buat Jayabaya? Kebetulan pada saat itu saya masih menjabat sebagai sekretaris rektor. Saya dengar-dengar berdiskusi Pak Rektor dan para warek bahwa Jayabaya harus lebih maju lagi setelah mendapat predikat unggul ini. Kemudian Prof. Fauzi menyatakan kita harus go international. Selanjutnya next step adalah menginternasionalisasi institusi Universitas Jayabaya yang sesuai dengan visi dan misi Jayabaya, yaitu visinya menjadi universitas unggul di tingkat internasional yang kreatif, inovatif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis profesionalisme. Dan salah satu misinya yang perlu kita kerjakan untuk menyelenggarakan pendidikan bermutu tinggi dalam meningkatkan daya saing bangsa di tingkat Asia. Kemudian setelah itu akhirnya terbitlah SK Rektor nomor 22.072 tentang standar kemampuan bahasa Inggris mahasiswa Jayabaya. Kita harus benar-benar meningkatkan mutu bahasa Inggris kita, yaitu salah satunya
saya rangkum menjadi mewajibkan kepada seluruh mahasiswa untuk memiliki sertifikasi bahasa Inggris dengan standar internasional, kemudian mewajibkan kepada seluruh mahasiswa untuk mengikuti tes pemetaan pada awal semester pertama, mewajibkan seluruh mahasiswa baik strata 1, strata 2, dan strata 3 mengikuti tes kemampuan bahasa Inggris berstandar internasional sebagai syarat wajib mendaftarkan sidang tugas akhir dan kelulusan. Yang keempat, mewajibkan seluruh mahasiswa yang tidak mencapai nilai minimal yang diatur dalam SK Rektor nomor 22072 untuk mengikuti pelatihan bahasa Inggris. Dan kebetulan setelah Bapak Presiden Prabowo bertemu dengan Presiden Brazil, beliau mengatakan bahwa kedepannya bahasa asing harus ditekankan, yang artinya Bapak Presiden menekankan pentingnya penguasaan bahasa asing sebagai kunci untuk memperkuat diplomasi, pendidikan, daya saing global Indonesia. Dan ini mencakup pendidikan yang kedepannya wajib ya untuk sekolah-sekolah di Indonesia. Bahasa Inggris tentunya karena sudah diprioritaskan. Kemudian bahasa lain ada Arab, Mandarin, Jepang, Korea, Prancis, Jerman, Rusia, dan bahasa Portugis. Setelah itu akhirnya kami mengundang pihak Nawasena dan ITC untuk bermitra dengan lembaga bahasa Jayabaya. Pihak Nawasena dan International Test Center merupakan country master distribution for ETS. ETS ini English Test Service. Educational Test Service. Silakan Pak. Dan Educational Test Service ini berpusat di Amerika, yaitu di Princeton University, New Jersey, USA. Karena yang pertama kali membuat tes TOEFL dan TOEIC adalah Princeton University ini. Jadi kita bekerja sama dan mereka sudah membuat kerjasama dengan sekitar 180 negara di dunia. Apa sih Educational Test Service ini? Mereka memberikan survei tes untuk TOEFL, TOEFL ITP. Ini untuk tes yang untuk tujuannya akademik, sifatnya institusional dalam negeri. Biasanya mahasiswa yang untuk melakukan tes beasiswa nasional dalam LPDP. Gimana ya? Maaf. Kemudian ITS ini juga mengadakan service test TOEFL IBT sama tujuan akademik. Validasinya hanya untuk 2 tahun, tapi berlaku untuk seluruh dunia. LPDP untuk beasiswa internasional atau tes LPDP. Dan kita juga membuka ke depannya TOEFL Young Students, tujuannya sama akademik. Validasi sertifikat itu 2 tahun dan bisa digunakan di seluruh dunia. Pelajar-pelajar yang menggunakan tes itu untuk pelajar SMP, SMA sederajat, jadi kita buka untuk umum. Nah, ini TOEIC juga sertifikasi yang tujuannya untuk bekerja atau melamar pekerjaan, sama validasinya 2 tahun, bisa digunakan untuk bekerja di seluruh dunia, atau di beberapa negara bisa untuk menjadi persyaratan beasiswa internasional seperti negara Taiwan, negara Jepang juga menggunakan TOEIC, sudah cukup ya. Ini paper based dan computer based, maksudnya bisa online atau offline, termasuk tesnya listening and reading. Jadi sudah ada 150 perusahaan dan lembaga pemerintah di Indonesia yang mensyaratkan setiap mereka membuat lamaran harus mempunyai sertifikasi TOEIC. Contohnya Pertamina, Krakatau Steel, Garuda, Mandiri, Bio Farma, Chandra Asri, Lion Air, BNI, Kementerian SDM, terus Kementerian UMKM. Jadi TOEIC ini penting sekali untuk urusan Jayabaya ke depannya.
Nah, program LDC UJ yang akan kita lakukan adalah pertama kali mapping test sebagai tes pemetaan awal. Ini dilakukan semester 1 mahasiswa Jayabaya yang mungkin akan kita lakukan tanggal 15 Desember. Hasil dari mapping test ini kita akan mengetahui bagaimana mahasiswa itu apakah mereka mampu untuk mengikuti tes TOEIC atau TOEFL ke depannya. Kemudian ini semester 1. Setelah itu hasilnya akan diadakan pelatihan bila mereka yang nilainya di bawah ekspektasi. Kemudian dalam pelatihan itu semester 2 dan semester 6 kita akan mengadakan English Discovery sebagai pelatihan online. Nah, 2 dan 6 juga, semester 2 6 LDC juga merupakan wadah kegiatan English Competition, English Camp, dan English Club. Di English Competition ini kita akan mengadakan banyak kompetisi seperti pembuatan puisi, terus debat, dan untuk mahasiswa hukum akan diadakan moot competition atau sidang untuk internasional. Terus untuk semester 2 dan 6 juga semester 6 nanti persiapan ujian TOEFL dan TOEIC. Jadi untuk yang nilainya di bawah akan diadakan pelatihan untuk English International Communication bagi yang mereka mau bekerja, dan juga ada tes of English of International Communication TOEIC dan TOEFL di semester 6. Dan kita lihat apakah mereka berhasil mencapai nilai yang diharapkan sesuai dengan SK. Nah, ini durasi pelatihannya. Untuk preparation class for TOEIC dan TOEFL itu 20 jam, 10 kali pertemuan, 2 jam per sesi. Materinya TOEIC preparation untuk menghadapi tes TOEIC. Ini kalau pelatihan English for International Communication durasinya 30 jam, 15 kali pertemuan, 2 jam per sesi on site. Jadi memang komunikasi mahasiswa harus ada di kelas. Yes, please. Ada yang disebut English Discovery, ini pelatihan online, 1000 plus jam pelatihan untuk semua level. Di sini online. Kelebihan dari English Discovery ini, para mahasiswa yang mengikuti PD, mereka akan bertemu atau chatting dengan mahasiswa lain di luar negeri, seluruh dunia, yang mengikuti program ini juga. Nah, kedepannya pelatihan dan sertifikasi bahasa asing lainnya. Kita akan membuka sertifikasi untuk bahasa Mandarin, bahasa Jepang, dan bahasa Korea. Dan semoga kedepannya bilingual class juga untuk prodi-prodi yang siap, dan juga internasional program studi untuk mahasiswa asing yang mau belajar di Jayabaya. Semoga. Baik, terima kasih. Itulah program kita. Thank you to Dr. Indah for your presentation. Hopefully in the future LDC will be successful. And now it's an honor to invite the leader who continues to support innovation and growth across our campus. Please welcome our Rector, Profesor Dr. Haji Fauzi Hasibuan, SHM Hum. Silakan Prof, waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW bahwa sampai pada siang hari ini, siang hari ini kita bisa bertemu di ruangan yang bertuah ini sambil menyaksikan, mendengarkan, dan menikmati apa yang telah disajikan dari satu poin ke poin yang lain sampai nanti pada akhir acara ini akan
biara untuk makan bersama katanya Ibu ya. Alhamdulillah ya. Belum dapat apa-apa sudah mengeluarkan uang begitu banyak Ibu. Pertama saya harus bisa menegaskan bahwa sebagai rektor saya mengapresiasi sekali acara ini. Sampai selanjutnya nanti akan dibuka lembaga yang telah dicanangkan oleh Saudara Indah yang sudah didiskusikan lebih kurang menurut saya sih setahun yang lalu ya, kira-kira ini ya. Nah, tadinya Ibu Indah ini setelah saya jadi rektor langsung saya tarik ke rektorat untuk membantu kita sebagai sekretaris karena memang kemampuan bahasa asingnya cukup mumpuni gitu ya, untuk bisa mengantisipasi keadaan di mana saat kita perlukan gitu ya. Lalu kemudian perlahan-lahan saya berikan stimulasi terus sampai memberikan prioritas dari dosen. Lalu kemudian saya katakan sama dia, kamu dalam waktu dekat harus jadi profesor, saya bilang. Tinggal waktunya aja gitu ya. Tapi satu hal yang paling penting bahwa kita ternyata telah mendapat sebuah kepercayaan sebagai universitas yang unggul yang dinominasikan sama dengan universitas sebelumnya. Nah, konsekuensitas universitas unggul ini tidak bisa lalu kita nikmati sebagai mimpi aja gitu. Satu action plan yang memang harus dilakukan adalah bentuk terobosan seperti yang disampaikan yang telah dikerjakan oleh Ibu. Kalau mengikut kemauannya nih Bu, belum bisa terjadi karena memang dengan sedikit uang dia bisa mengelaborasi keadaan ini seperti ini. Saya pun begitu datang dia terkejut, wah kok bisa begini? Dengan uang yang sedikit, uangnya bisa berbunga-bunga lalu kemudian bisa hasilnya begini. Saya tanya dari mana uang ini? Uang kantong sendiri Pak. Alhamdulillah ya. Kalau ini tidak bisa diapakan, bisa dibahkan ya, tapi nanti kita cari bagaimana mengelaborasi lembaga ini menjadi sebuah lembaga yang profit making ya, yang nanti mungkin akan dihitung bagaimana cara mengkalkulasinya. Tapi ini soal yang lain. Nah, buat kita saya sebagai rektor memang harus memberikan stimulasi terhadap tumbuh dan berkembangnya ini. Mengapa? Karena lembaga ini memang harus mendampingi bagian yang menjadi visi dan misi yang menjadi tupoksi warik satu kita. Lalu datang waktu satu. Ya, jadi dia memberikan topangan kepada mahasiswa yang sedang belajar dan sedang mengajar, dosen yang sedang mengajar, untuk meningkatkan kualitas sebagaimana unggul yang telah diberikan kepada kita, paket unggul yang sudah diberikan kepada kita. Lembaga ini harus bisa memberikan jaminan agar visi dan misi yang akan kita emban ke depan ini harus diintegrasikan dalam wujud kemampuan profesional. Hanya tidak bisa dilakukan tanpa ada aplikasi bahasa yang memungkinkan mumpuni untuk bisa mengkomunikasikan bahasa itu dengan dunia gitu loh. Jadi secara global, kalau kita sudah bicara global, pastilah bicara terkait dengan bahasa. Orang tidak akan tahu kemampuan kita sehebat apa kalau kita nggak bisa mengutarakannya dalam bentuk bahasa. Ya, inilah sebuah kelemahan yang terjadi pada kita yang tua-tua ini gitu ya. Dulu zaman saya cerita dulu nih, waktu kucing dulu tumbuh bulu ceritanya, kita di stigma sangat buruk sekali. Belanda itu 300 tahun menjajah kita tanpa dapat apa-apa gitu ya. Walaupun sebelumnya kita harus tahu bahwa yang dibangun Belanda itu gak kurang juga banyaknya. Dulu zaman Pak Harto mau dibuat, Pak Harto itu sebagai bapak pembangunan. Saya katakan sama dia, tidak sebanding dong Pak Harto 30 tahun Belanda sudah begitu bangun banyak. Maksudnya Raja Belanda itu adalah bapak ibu pembangunan Indonesia. Ya, begitu banyak bangunan yang dibuat itu adalah soal pembangunan gitu. Nah, tapi persoalannya dikaitkan dengan itu, lembaga ini harus bisa memberikan jaminan. Tadi saya sampaikan, tentu lembaga ini akan bisa juga bekerja sama dengan dukungan pertama tentu dari dekan, kemudian direktur pasca sarjana hari ini nggak datang. Direktur sakit ya. Pak Yarsan itu nggak pernah sakit loh. Ada wakilnya. Oke. Tadi ada Pak Hakim. Oke, paling tidak dia harus bisa memberikan jaminan bahwa direktur pasca sarjana harus memberikan sebuah jaminan agar kelas-kelas di bawah mereka itu juga harus bisa berpartisipasi aktif.
untuk menghidupkan lembaga ini sehingga akumulasi dari aktivitas bahasa ini bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Nah, ini kira-kira inti yang ingin saya sampaikan kepada kita. Tanpa dukungan kita, tanpa dukungan para dekan dan sebagainya, ya kan, ini tidak akan mungkin bisa berjalan sebaiknya. Lebih dari itu, komunikasi kita keluar juga mungkin kita harapkan supaya para instansional yang di luar nanti Ibu Indah bisa dikomunikasikan untuk bisa berpartisipasi kembali. Asal memang marketingnya bagus keluar, saya yakin jalan ini. Kita tidak perlu banyak orang berkumpul kok. Sekarang teknologi yang begitu berkembang, kelas-kelas ini bisa kita bentuk di kota Jakarta ini, kita bisa bikin kelas gitu ya. Sampai ke seluruh Indonesia bisa bikin kelas dengan sentralisasinya di sini. Asal memang kita punya kemampuan untuk bisa mencari celah itu. Ya, saya bangga sekali dengan apa yang telah dibuat sekarang ini. Saya merasa napas saya agak sedikit lega karena satu persatu sudah mulai. Nah, kali ini saya didatangi juga oleh Dekan Fakultas Psikologi. Ya, ini sebentar lagi kita akan membuka program spesialisasi kalau saya tidak salah itu. Program profesi ya, profesi psikologi itu akan kita lakukan. Nah, kita dorong supaya ini bisa tumbuh, supaya banyak juga orang nanti bisa datang kemari untuk melakukan sekolah-sekolah spesialisasi. Ini dekan sudah mulai ini. Sekarang kita tunggu lagi dekan yang mana ini yang akan bisa memberikan dorongan, gitu ya. Sebetulnya saudara-saudara, ide-ide yang good idea ini sebetulnya tidak tergantung kepada banyaknya uang, kemauan, keasikan, dan mencintai apa yang dikerjakan. Bahasa ini pun kalau nggak kita cintai, sama halnya nggak mungkin bisa kita lakukan. Kita didoktrin dulu ya oleh ayah nenek kita, bahwa Belanda itu jahat, sehingga bahasa Belanda itu benci kali kita. Ya kan? Betul kan? Orang Amerika itu bahasa keduanya Spanyol, Pak. Kalau ditanya bahasa Inggris nggak bisa, bahasa Spanyol bisa. Itu pertanyaannya. Jadi menurut saya bahasa Spanyol itu penting sekali kalau kita mau pergi ke arah Amerika, Eropa dan sebagainya. Itu karena bahasa penjajah kan? Ya, bahasa penjajah. Mestinya kita nggak pandai bahasa Belanda karena kita 300 tahun kita dijajah, kita nggak pandai bahasa Belanda. Untunglah di Fakultas Hukum Pak Musa kita pandai sikit-sikit aja bahasa Belanda. Kalau enggak hancur juga, tidak bisa keluar dari. Karena kalau kita ditanya pandai bahasa Belanda, pandai bahasa Inggris nggak pandai bahasa Inggris, Spanyol nggak pandai, pasti bahasa Belanda kan. Kita pun nunduk aja kita tapi nggak bilang iya juga. Menyedihkan. Nah itu juga bahasa. Menurut saya sih kalau bahasa ini kita cintai pasti akan bisa jadi. Itulah saya kira semangat yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Indah. Ibu Indah ini bekerja dengan hati. Ya, saya berharap hasilnya akan menjadi hati kita ya. Terima kasih. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Prof. Fauzi, for such a uplifting message and strong support for the development of LDC. And now it's time for something artistic and refreshing. Please welcome Muhammad Rizwandi from the Faculty of Social and Political Science with his poem titled A Light of Hope. A light of hope. The classroom gleams, a sanctuary bright, where mind ignites and banish the darkest night. Education is a key, a future to command, to shape the heart and cultivate the hand. But knowledge yearns to cross the farthest sea, to speak to all in bounded unity. The war swings fast, a vibrant woven sphere, and silent tongue cannot be heard from here. Why is the English language education must expand? Because it is rooted deep in this connective land. It is a bridge across the digital divide, universal current where new thoughts reside. For every text and crucial trait, a common tongue ensure the link is made. It lifts the veil, it opens every door to global wisdom and something more. So let the lesson flow, both ancient and new,
with English spoken fluent, strong, and true. To grant each student wings upon the breeze, and let their voice resound among the trees. Thank you. Yeay. Thank you for Riswandi for the beautiful poem, A Light of Hope. Next, we hear from one of our valued partner who has been support the development of this center. Please welcome Bapak Doni Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Terima kasih Bapak Rektor, Pak Warek, Bu Warek, dan teman-teman, para dekan. Saya mewakili dari International Test Center dan mewakili dari Educational Testing Service mengucapkan terima kasih, mengaturkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas dibukanya LDC ini, Language Development Center. Dan sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Rektor, LDC ini kedepannya adalah sebuah test center, adalah sebuah training center, bukan hanya untuk mahasiswa Jayabaya, tetapi juga bisa kemana-mana begitu. Karena LDC ini memang salah satu tujuannya meningkatkan kemampuan dari mahasiswa dan juga generated revenue for the institution. Jadi memang LDC ini kami sangat-sangat apresiasi Bu Indah. Hari Ibu Indah luar biasa. Sudah 1 tahun Pak kita berdiskusi. LDC ini adalah salah satu dari 5 laboratorium bahasa yang sudah kami kelola di beberapa PTN dan juga PTS, dan ini sepertinya akan growing very fast. Mudah-mudahan, apalagi Bu Indah dan Pak Rektor dan yang lain itu mendukung. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita berdoa, kita kita all out Bu, ITS juga akan all out. Kami juga akan memasukkan Universitas Jayabaya sebagai official partner ya dari ITS di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And the next, please, Bu Yulia. Okay, thank you so much for Mr. Doni for that wonderful and uplifting speech. Alright, ladies and gentlemen, now it's time for everyone's favorite moment, lunch. Thank you. Please feel free to make your way to the dining area, enjoy the delicious food, and make this time to